Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-22. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada penjelajahan kali ini kita akan menjelajah tentang ukuran pemusatan data. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi, Sidoarjo. Coba kalian perhatikan diagram batang nilai ulangan matematika kelas 8F berikut ini. Nah, berapakah rata-ratanya? Berapa mediannya? Dan berapa modusnya? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, mari kita mempelajari tentang berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, pada statistika, yang merupakan ukuran pemusatan data adalah rata-rata, median, dan modus. Nah, apakah rata-rata atau median itu? Rata-rata atau median merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Sedangkan median adalah nilai tengah suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Apa sih rata-rata hitung itu? Dalam statistika, nilai rata-rata disebut juga rata atau rata-rata hitung atau juga median. Nah, rata-rata merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan perwakilan dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Bagaimana cara menentukan rata-rata suatu data? Rata-rata dihitung dengan cara membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Atau secara umum dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata atau median sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan rata-rata? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Perhatikan data berat badan dari 6 siswa berikut ini. Kemudian, tentukan rata-rata dari berat badan mereka. Nah, setelah dilakukan penimbangan dari 6 siswa, diperoleh data dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Andi berat badan sama dengan 54 kg. Bona berat badannya sama dengan 56 kg. Chandra berat badannya 39 kg. Desta berat badannya 40 kg. Emon berat badannya 52 kg. Dan Pona berat badannya 47 kg. Nah, berapakah rata-rata dari berat badan mereka? Rata-rata berat badan 6 anak tersebut dapat kita hitung dengan cara kita jumlahkan seluruh berat badan mereka dibagi banyak siswa atau banyak anak. Nah, dari data tersebut kita jumlahkan
54 ditambah 56 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 52 dan ditambah 47. Dibagi dengan 6. 6 di sini adalah jumlah anak, yaitu Andi, Bona, Chandra, Desta, Emon, dan Fona. Setelah itu kita sederhanakan, maka diperoleh hasil 288 dibagi 6 sama dengan 48. Jadi, rata-rata berat badan dari 6 siswa tersebut adalah 48 kg. Mari kita lanjut dengan contoh yang kedua. Di sini disajikan data dalam bentuk diagram batang banyak pengunjung pasien poliklinik Bina Sehat. Kalau kita amati data tersebut, pada hari Senin terdapat 18 pasien, hari Selasa 20 pasien, hari Rabu 19 pasien, hari Kamis 23 pasien, Jumat 21 pasien, Sabtu 17 pasien, dan hari Minggu 15 pasien. Berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu tersebut? Rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu tersebut adalah, kita jumlahkan jumlah seluruh pasien, yaitu 18 ditambah 20 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 21 ditambah 17 dan ditambah 15. Nah, kemudian kita bagi dengan banyak hari, yaitu dari Senin sampai Minggu terdapat 7 hari. Nah, itu hasil penjumlahan dari 18 ditambah 20 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 21 ditambah 17 ditambah 15 adalah 133. Kemudian kita bagi dengan 7, yaitu banyaknya hari. Sehingga diperoleh sama dengan 19. Nah, jadi rata-rata banyak pasien yang berkunjung di poliklinik tersebut sebanyak 19 orang pasien. Contoh 3. Nah, perhatikan diagram batang berikut yang menyatakan nilai ulangan matematika siswa kelas 8F. Kemudian tentukan rata-rata dari data tersebut dan berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Sekarang coba kalian perhatikan diagram batang berikut ini. Di sini menunjukkan bahwa nilai 65 yang mendapat nilai 65 sebanyak 3 siswa. Sedangkan yang mendapat nilai 70 sebanyak 7 siswa. Nilai 75 sebanyak 5 siswa. Yang mendapat nilai 80 sebanyak 6 siswa. Nilai 85 sebanyak 5 siswa. Yang mendapat nilai 90 sebanyak 4 siswa. Yang mendapat nilai 95 sebanyak 4 siswa. Dan yang mendapat nilai 100 sebanyak 2 siswa. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk tabel, data tersebut akan menjadi seperti ini. Di sini nilai kita isikan 65, 70, 75, 80, 85, 90,
95, dan 100. Frekuensi adalah banyak siswa yang mendapat nilai tersebut. Nah, di sini 65 kita isi dengan 3, artinya yang mendapat nilai 65 sebanyak 3 siswa. Sedangkan yang mendapat nilai 70 sebanyak 7 siswa, yang mendapat nilai 75 sebanyak 5 siswa, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rata-rata nilai ulangan matematika kelas 8F, siswa kelas 8F, sama dengan kita hitung, kita jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari siswa kelas 8F dengan banyaknya siswa kelas 8F. Nah, di sini yang mendapat nilai 65 sebanyak 3 anak. Jadi kita kalikan 65 kali 3. Ditambah yang mendapat nilai 70 sebanyak 7 anak, maka jumlah nilainya adalah 70 kali 7. Ditambah nilai 75, ada 5 anak, kita kalikan 75 kali 5. Ditambah yang mendapat nilai 80 sebanyak 6 anak, maka 80 kali 6, ditambah nilai yang mendapat nilai 85 sebanyak 5 anak, maka kita kalikan 85 kali 5. Ditambah yang mendapat nilai 90, yaitu 4 anak, maka 90 kali 4. Ditambah nilai 95 sebanyak 44 anak, maka kita kalikan 95 kali 4. Ditambah yang mendapat nilai 100 sebanyak 2 anak, maka nilainya adalah 100 kali 2. Setelah kita jumlahkan semua, nanti kita bagi dengan banyak siswa, yaitu 3 ditambah 7, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 2. Sehingga diperoleh 65 kali 3, 195, kita tambah, kita jumlah dengan 70 kali 7, yaitu 490. Kita jumlahkan lagi dengan 75 kali 5, yaitu 375, ditambah hasil perkalian 80 kali 6, yaitu 480, ditambah hasil kali dari 85 kali 5, 425, ditambah hasil kali dari 90 kali 4, 360, ditambah hasil kali dari 95 kali 4, yaitu 380, dan ditambah dengan hasil kali dari 100 kali 2, sama dengan 200. Kemudian kita bagi dengan hasil penjumlahan 3 ditambah 7, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 2, yaitu 36. Sehingga diperoleh 2905 dibagi dengan 36 sama dengan 80,69. Jadi, rata-rata nilai matematika kelas 8F adalah 80,69. Sedangkan yang mendapat nilai di atas rata-rata berarti adalah nilai yang di atas 80,69. Maka di sini adalah nilai 85, 90, 95, dan 100. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah 5 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 2, sama dengan 15 siswa. Sekarang, mari kita lanjut dengan contoh yang keempat. Nilai rata-rata ulangan IPA
dari 39 siswa adalah 45. Jika seorang siswa mengikuti ujian susulan ditambahkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Nah, bagaimana caranya? Mari kita perhatikan berikut ini. Untuk menentukan rata-rata atau mean, sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Di sini, nilai rata-rata akhir adalah 46. Nih. Sama dengan jumlah seluruh data, yaitu awalnya ada 39 siswa dengan nilai rata-rata 45. Jadi jumlah nilai dari 39 anak adalah 39 kali 45. Ditambah satu anak yang masuk, misalkan kita beri simbol N, kemudian kita bagi dengan banyak siswa, yaitu sekarang menjadi 39, ditambah yang baru masuk satu anak. Sehingga diperoleh 46 nilai rata-rata baru, sama dengan hasil kali 39 kali 45, yaitu 1755. Ditambah nilai satu anak yang baru masuk, yaitu N, dibagi dengan jumlah seluruh siswa yang baru, yaitu sebanyak 39 ditambah 1, sama dengan 40. Nah, ekuivalen dengan kita perkalikan silang, 46 kali 40 sama dengan 1755 ditambah N. Kita cari hasilnya, 46 kali 40 sama dengan 1840. Sama dengan 1755 ditambah N. Ini menjadi persamaan linier satu variabel. Sekarang kita cari nilai N-nya. N sama dengan 1840 dikurangi 1755. N sama dengan 85. Jadi, nilai anak yang mengikuti ujian susulan tersebut adalah 85. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan rata-rata, sekarang kita lanjut dengan bagaimana cara menentukan median dan modus. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Untuk lebih memahami median dan modus, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Tentukan median dan modus ukuran sepatu dari 7 anak berikut ini. Di sini, data dinyatakan dalam bentuk tabel, nama anak, dan ukuran sepatu. Ali, ukuran sepatunya 40, Nina ukuran sepatunya 38, Badu ukuran sepatunya 39, Cindy ukuran sepatunya 37, Nata ukuran sepatunya 38, Umar 37, Maya 37. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita harus mengurutkan data tersebut terlebih dahulu, sehingga diperoleh urutan sebagai berikut. Di sini, ukuran paling kecil adalah 37. Ada sebanyak 1, 2, 3. 37, 37, 37.
Ukuran berikutnya adalah 38. Ada sebanyak 2. Jadi kita urutkan, berikutnya adalah 38, 38. Berikutnya ukuran 39. Ada 1. Kita urutkan, berikutnya 39. Dan yang terakhir, ukuran paling besar adalah 40. Ada 1. Kita urutkan 40. Jadi, urutan diperoleh dari kecil ke besar adalah 37, 37, 37, 38, 38, 39, dan 40. Median adalah nilai tengah. Di sini datanya ada 7. Maka nilai yang paling tengah, nilai yang berada di tengah dari data tersebut adalah 38. Jadi, median adalah 38. Karena 38 merupakan nilai tengah dari data tersebut setelah diurutkan. Sedangkan modus dari data di atas adalah 37. Karena 37 di sini muncul sebanyak 3 kali. Sedangkan 38 muncul 2 kali, 39 1 kali, dan 40 juga 1 kali. Jadi data yang paling sering muncul adalah 37. Maka modus data di atas adalah 37. Bagaimana? Masih semangat kan? Ayo semangat! Nah, sekarang mari kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut ini. Di sini, perolehan skor menyanyi adalah sebagai berikut. 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, 105, dan 145. Untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kalian harus mengurutkan dahulu data tersebut. Sehingga akan diperoleh sebagai berikut. Skor terendah adalah 90. Kita lanjut dengan skor berikutnya, yaitu 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, dan 205. Data dari 10 anak yang mengikuti semifinal lomba menyanyi. Nah, di sini pesertanya 10 anak. Berarti datanya adalah genap. Jika banyak data genap, maka untuk menentukan median terletak di antara dua nilai yang berada di tengah. Sehingga median adalah rata-rata dari dua nilai data yang terletak di tengah. Atau dapat diperoleh dengan cara median sama dengan nilai data ke N dibagi 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1. Kemudian hasilnya dibagi 2. Nah, karena di sini datanya 10, maka N-nya kita ganti 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian N dibagi 2 ditambah 1 berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6.
Maka untuk menentukan median dari 10 data, terletak pada data ke-5 dan ke-6, kemudian dibagi 2. Letak dari mediannya di antara data ke-5 dan data ke-6. Jadi, untuk menentukan besarnya median, sama dengan data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Sehingga, median sama dengan data ke-5-nya 135, ditambah data ke-6 145, dibagi 2. Sama dengan 280 dibagi 2, sama dengan 140. Sedangkan modus dari data tersebut adalah 160. Karena di sini yang lain muncul satu kali semua kecuali 160. Muncul sebanyak 2 kali. Jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul. Maka modusnya adalah 160. Jadi median dan modus dari skor menyanyi secara berturut-turut adalah 140 dan 160. Mari kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Data berikut menunjukkan jenis film yang disukai siswa kelas 8C. Tentukan modus dari data tersebut. Datanya disajikan seperti berikut ini. Untuk menyelesaikannya, kita dapat mengubah data tersebut dengan menggunakan tali atau turus seperti berikut ini agar lebih mudah menyelesaikannya. Nah, di sini jenis filmnya ada 4, yaitu action, komedi, drama, dan horor. Nanti tulisnya kita isi di kolom yang tengah ini, kemudian frekuensi merupakan jumlah dari turusnya. Turus ini biasanya kalian temui misalkan pada penjurian bulu tangkis, nah seperti itu. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, jenis film action. Di sini, kita cari datanya di sini. Berapa anak yang memilih action? 1. Ini. 2. 3. 4. 5. Kita isikan terusnya 5. Frekuensi sama dengan 5. Maka artinya yang memilih jenis film action sebanyak 5 anak. Sekarang bagaimana dengan yang komedi? Kita lihat di sini dari datanya. Yang memilih komedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8, frekuensinya 8. Maka banyak yang memilih film komedi sebanyak 8 siswa. Bagaimana dengan drama? Kita lihat di sini dari datanya, yang memilih drama 1, 2, 3, 4. Nah, kita isi turunnya 1, 2, 3, 4. Frekuensinya 4. Jadi yang memilih film drama sebanyak 4 siswa. Gimana dengan yang horor? Kita lihat datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang memilih film horor sebanyak 7 siswa. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul di sini. Berarti jenis film yang paling banyak dipilih siswa adalah komedi, sebanyak 8 siswa. Maka, modus dari data tersebut adalah film komedi. Mari kita lanjut dengan contoh yang keempat.
Nah, perhatikan data hasil ulangan matematika siswa kelas 8G berikut ini. Tentukan rata-rata, median, dan modus dari data berikut. Hasil ulangan matematika siswa kelas 8G dinyatakan dalam bentuk tabel berikut. Nilai dan frekuensi. Nilai 55 dengan frekuensi 5. Artinya, yang mendapat nilai 55 sebanyak 5 siswa. Nilai 60 dengan frekuensi 7. Artinya, yang mendapat nilai 60 sebanyak 7 siswa. Nilai 65 frekuensinya 6. Artinya yang mendapat nilai 65 sebanyak 6 siswa dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata atau mean, maka kalian harus menjumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data. Di sini kita kalikan nilai 55 dengan 5 ditambah dengan 60 kali 7 ditambah 65 kali 6 ditambah 70 kali 6 ditambah 75 kali 5, ditambah 80 kali 9, ditambah 85 kali 7. Itu adalah jumlah nilai hasil ulangan matematika. Kemudian kita bagi dengan banyak data, atau di sini banyak siswa, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 9 dan ditambah 7. Kita hitung sehingga diperoleh hasilnya 3195 dibagi 45. Kita sederhanakan sama dengan 71. Jadi, nilai rata-rata dari hasil ulangan matematika siswa kelas 8G adalah 71. Sedangkan median atau nilai tengah kita cari sebagai berikut. Banyak data adalah 45. Sebanyak siswa yang mengikuti hasil ulangan 45. Karena 45 adalah ganjil, datanya ganjil, maka untuk menentukan median dari data yang berfrekuensi ganjil terletak pada data ke N ditambah 1 per 2. Median sama dengan data ke N-nya kita ganti 45. 45 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan data ke 46 bagi 2 adalah 23. Jadi, median terletak pada data ke-23. Angka berapakah data ke-23? Bisa kalian perhatikan pada tabel berikut. Di sini, frekuensi dari 55 adalah 5. Jadi, data ke-1 sampai data ke-5 adalah angka 55, nilai 55. Sedangkan berikutnya 60 ada sebanyak 7 frekuensi. Berarti dari data ke-6 sampai data ke-12, 5 tambah 7, 12 adalah nilai 60. Nah, 5 tambah 7, 12 ditambah 6 lagi 18. Maka mulai data ke-13 setelah 12 tadi sampai data ke-18 adalah nilai 65. Berikutnya, setelah 18 tambah 6 lagi, berarti sampai data dari 18 tambah 6 lagi, berarti data ke-24 sampai 24 adalah nilai 70. Jadi mulai data ke 19, 20, 21, 22, 23, 24 adalah 70. Nah, di sini data ke-23. Maka
nilainya adalah 70. Maka median yang terletak pada data ke-23 adalah nilai 70. Jadi, median data di atas adalah 70. Sedangkan modusnya, kita cari nilai yang paling sering muncul. 55 yang mendapat nilai 55 sebanyak 5 anak. Yang mendapat nilai 60, 7 anak. 65, 6 anak. 70, 6 anak. 75, 5 anak. 80, 9 anak. Dan 85, 7 anak. Sini yang paling sering muncul nilainya adalah 80. Karena muncul sebanyak 9 kali. Jadi, modus dari data tersebut adalah 80. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.